Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Wina Arifani dengan NIM 2202 1040 2078 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran pendidikan Pancasila. Pada bab pertama, dengan subjudul pengantar pendidikan Pancasila. Pada bab pertama ini, atau pengantar pendidikan Pancasila, berisi tentang konsep, hakikat, dan perjalanan pendidikan Pancasila di Indonesia. Dan pada bab ini juga dijelaskan tentang pentingnya pendidikan Pancasila di lingkungan perguruan tinggi. Mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan usaha sadar dan terencana dari pemerintah untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian yang sesuai dengan program studinya masing-masing. Dan selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi yang konstruktif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Jadi, mata kuliah Pancasila merupakan proses pembelajaran Pancasila dan suatu media untuk membentuk kepribadian mahasiswa untuk menjadi warga negara Indonesia yang baik dan menjadikan nilai-nilai dalam Pancasila sebagai penuntun dalam kehidupannya. Urgensi pendidikan Pancasila yaitu dapat memperoleh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok dan penunjuk jalan bagi calon pemegang tongkat estafet. Jadi sebagai calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa di berbagai bidang dan tingkatan. Dan pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk menjawab tantangan dunia dengan mempersiapkan warga negara yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, penghargaan, penghayatan, komitmen, dan pola pengamalan Pancasila. Tantangan pendidikan Pancasila ialah menentukan bentuk dan format agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan lebih efektif. Tantangan ini dapat berasal dari internal perguruan tinggi tersebut, yaitu misalnya seperti faktor ketersediaan sumber daya dan spesialisasi program studi yang semakin tajam, yang menyebabkan kekurang tertarikan sebagian mahasiswa terhadap pendidikan Pancasila. Adapun tantangan yang bersifat eksternal yaitu antara lain seperti krisis keteladanan dari para elit politik dan maraknya gaya hidup hedonistik di dalam lingkungan kehidupan masyarakat. Untuk materi yang kedua pada bab 2 ini, bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Dalam bab kedua ini, kita akan diajak untuk menelusuri tentang sejarah perumusan Pancasila. Hal ini penting karena bangsa Indonesia mengalami dinamika yang sangat kaya dan penuh tantangan pada pembelajaran. Di bab ini, kita diajak untuk mengetahui dan memahami proses terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Tujuannya adalah agar kita dapat menjelaskan proses perumusan Pancasila sehingga terhindar dari anggapan bahwa Pancasila merupakan produk rezim Orde Baru dan Pancasila merupakan dasar resmi negara Indonesia sejak 18 Agustus tahun 1945. Hal ini terjadi karena pada waktu itu Pancasila disahkan oleh PPKI, lembaga atau badan konstituante yang memiliki kewenangan dalam merumuskan dan mengesahkan dasar negara
merdeka. Rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengertian Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal sebagai berikut ini. Yang pertama, Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat penduduk Indonesia. Yang ketiga, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan. Pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, betapapun lemahnya pemerintahan suatu rezim, tetapi Pancasila tetap bertahan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, betapapun ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi negara dan bangsa, tetapi terbukti Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dari dan digali dari nilai-nilai agama, kebudayaan, adat istiadat yang hidup dan berkembang di muka bumi Indonesia. Yang keempat, dari pembelajaran ini kita ketahui betapa hebatnya Pancasila untuk menjadi dasar negara, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya juga sangat memiliki arti yang baik untuk tuntunan hidup bersama di lingkungan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu pada bab ketiga, bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Pada bab ketiga ini kita diajak untuk memahami konsep, hakikat, dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan sebagai filsafat negara Republik Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa sih negara itu? Menurut Diponolo pada 1975 nomor 23-25, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib agar suatu umat di suatu daerah tertentu. Sejalan dengan pengertian negara tersebut, Diponolo menyimpulkan tiga unsur yang menjadi syarat mutlak bagi terbentuknya atau adanya suatu negara, yaitu yang pertama, unsur tempat atau daerah atau wilayah atau teritorial. Yang kedua, ada unsur manusia, rakyat atau bangsa. Yang ketiga, ada unsur organisasi atau tata kerjasama atau tata pemerintahan. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan dan atau harus sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam sila-sila pada Pancasila. Hal tersebut bermakna antara lain bahwa Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau spirit yang menjiwai kegiatan membentuk negara seperti kegiatan pengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan menjiwai segala urusan penyelenggaraan negara Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum, itu kedudukan Pancasila yang sudah selayaknya menjadi ruh dari berbagai peraturan yang sudah ada di Indonesia.
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditegaskan dalam alinea Republik Indonesia tahun 1945 yang ditegaskan dalam alinea keempat, yaitu terdapat kata berdasarkan yang berarti Pancasila merupakan dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dan pedoman dalam membentuk dan menyelenggarakan negara, termasuk menjadi sumber dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini menjadi arti perilaku para penyelenggara negara dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan negara harus sesuai dengan perundang-undangan yang mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Apabila nilai-nilai Pancasila diamalkan secara konsisten baik oleh penyelenggara negara maupun seluruh rakyat warga negara Indonesia, maka akan terwujud tata kelola pemerintahan yang baik. Pada gilirannya, cita-cita dan tujuan negara akan dapat terwujud secara bertahap dan berkesinambungan dengan baik pula. Untuk selanjutnya, yaitu pada materi bab keempat, yaitu mengapa Pancasila menjadi ideologi negara. Pada bab materi keempat ini, kita akan menelusuri berbagai konsep tentang ideologi negara. Materi atau pembelajaran ini sangat penting karena ideologi merupakan seperangkat sistem yang sangat diyakini setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ideologi melibatkan berbagai sumber, seperti kebudayaan, agama, pemikiran para tokoh pendiri bangsa Indonesia. Unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila yaitu sebagai berikut, yaitu unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme, bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Unsur individualisme dan liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Salah satu dampak yang dirasakan dari kapitalisme ialah munculnya gaya hidup konsumtif. Beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ideologi negara sebagai penuntun warga negara. Artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Yang kedua, ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contoh seperti kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Hal ini bertentangan dengan nilai toleransi berkeyakinan, hak-hak asasi manusia, dan semangat persatuan. Pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga ancaman berupa penyalahgunaan narkoba, terorisme, dan korupsi dapat dicegah. Di samping itu, Pancasila sebagai ideologi negara pada hakikatnya mengandung dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas yang membuat nilai-nilai dasar, cita-cita, dan keterbukaan sehingga mahasiswa mampu menerima kedudukan Pancasila secara akademis. Selanjutnya yaitu pada bab kelima, mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan bahan renungan yang menggugah kesadaran para pendiri negara, termasuk Soekarno ketika menggagas ide filosofis Grand Slayk, Nur
Bakri menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil perenungan itu semula dimaksudkan untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Beberapa ciri berpikir kefilsafatan yaitu: pertama, sistem filsafat harus bersifat koheren, artinya berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Pancasila sebagai sistem filsafat, bagian-bagiannya tidak saling bertentangan meskipun berbeda, bahkan saling melengkapi, dan tiap bagian mempunyai fungsi dan kedudukan tersendiri. Yang kedua, sistem filsafat harus bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, sistem filsafat harus bersifat mendasar, artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Yang keempat, sistem filsafat bersifat spekulatif, artinya buah pikir hasil perenungan sebagai peranggapan yang menjadi titik awal, yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Pancasila sebagai sistem filsafat sudah dikenal sejak para pendiri negara membicarakan masalah dasar filosofis negara Indonesia dan pandangan hidup bangsa. Meskipun kedua istilah tersebut mengandung muatan filosofis, tetapi Pancasila sebagai sistem filsafat yang mengandung pengertian lebih akademis memerlukan perenungan lebih mendalam. Filsafat Pancasila merupakan istilah yang mengemuka dalam istilah akademis. Ada dua pendekatan yang berkembang dalam pengertian filsafat Pancasila, yaitu Pancasila sebagai genetivus objectivus dan Pancasila sebagai genetivus subjectivus. Kedua pendekatan tersebut saling melengkapi karena yang pertama meletakkan Pancasila sebagai aliran atau objek yang dikaji oleh aliran-aliran lainnya, sedangkan yang kedua meletakkan Pancasila sebagai subjek yang mengkaji aliran-aliran filsafat lainnya. Pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat adalah agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam penyelenggaraan negara, agar dapat membuka dialog dengan sebagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan agar menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Selanjutnya, bab ke-6 dengan materi bagaimana Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistematika etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan.
Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Pancasila sebagai sistem etika, di samping merupakan way of life bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan dan panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat. Selanjutnya di bab terakhir atau materi terakhir pada bab ke-7, yaitu mengapa Pancasila menjadi dasar negara mengapa Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama dari berbagai bangsa dan budaya yang ada di Indonesia. Seluruh aktivitas ilmiah, oleh karena itu perumusan Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi aktivitas ilmiah. Perumusan Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi aktivitas ilmiah di Indonesia merupakan sesuatu yang bersifat niscaya, sebab pengembangan ilmu yang terlepas dari nilai ideologi bangsa justru dapat mengakibatkan sekularisme seperti yang terjadi di zaman Renaissance di Eropa. Bangsa Indonesia memiliki akar budaya dan religi yang kuat dan tumbuh sejak lama dalam kehidupan masyarakat, sehingga manakala pengembangan ilmu tidak berakar pada ideologi bangsa, sama halnya dengan membiarkan ilmu berkembang tanpa arah dan orientasi yang jelas. Pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, dasar pengembangan ilmu, artinya kelima sila Pancasila merupakan pegangan dalam pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat luas. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia dewasa ini tidak berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia sepenuhnya berorientasi pada barat atau western oriented. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar, sehingga prodi-prodi yang laku keras di perguruan tinggi Indonesia adalah prodi-prodi yang terserap oleh pasar atau dunia industri. Yang ketiga, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia belum melibatkan masyarakat luas, sehingga hanya menyejahterakan kelompok elit yang mengembangkan ilmu atau science oriented. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Pancasila merupakan suatu pandangan atau suatu pegangan hidup yang harus kita orientasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, di mana kita harus menerapkan nilai-nilai yang terdapat dalam sila-sila Pancasila, karena di dalamnya sudah terkandung berbagai
nilai kebaikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk hidup bersama di masyarakat, seperti nilai-nilai kerukunan antar umat beragama, yaitu nilai ketuhanan, gotong royong, kerjasama, saling mengasihi, keadilan dalam bertingkah laku atau memanusiakan manusia dengan sikap dan perilaku yang sama di hadapan umum, serta dengan melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang memang merupakan ciri khas bangsa Indonesia, itu seperti gotong royong, saling tolong menolong, musyawarah mufakat ketika mengambil suatu keputusan bersama. Dan dalam penyelenggaraan negara juga harus dilaksanakan dengan hukum-hukum yang jelas yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila di dalamnya, sehingga dengan hal tersebut keadaan negara atau ketata pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Karena nilai-nilai itu diterapkan di dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga keseimbangan nantinya juga akan terlaksana, atau kegiatan kenegaraan akan terlaksana dengan baik karena nilai-nilai dalam Pancasila tersebut dapat diterapkan atau diimplementasikan ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini. Nah, mungkin dengan berbagai pedoman hidup tersebut pada yang kita lakukan untuk terus berpedoman atau berpegangan pada nilai-nilai Pancasila, nantinya juga akan membuat kesejahteraan masyarakat bangsa Indonesia dapat terlaksana dengan baik, karena dengan adanya nilai-nilai keagamaan, kebudayaan yang ada di dalam sila-sila Pancasila tersebut dapat terlaksana dengan baik, akan mengurangi mungkin terjadinya seperti penggunaan kekuasaan, penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi, dapat terhindarkan nantinya untuk kedepannya. Juga masyarakat dapat merasakan lebih lagi bagaimana nilai-nilai Pancasila tersebut dapat terlaksana atau terasa dengan baik di lingkungan masyarakat apabila nilai-nilai tersebut dapat terlaksana dengan baik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan kata yang saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.